kebanyakan ya dari blogger tersebut sangat pribadi. Gue gak suka nih, restoran ini gak bagus. Oh my God. You know what I mean? Yeah, It's so personal gitu, which is not what a media should do. Karena balik lagi media harus punya tanggung jawab dan understanding bahwa lo tuh punya kekuatan lo untuk menjadi berkat atau menjadi bala. Lo akan pertama worry, openingnya nih, kayak udah opening, udah launching, lo akan worry ada orang yang datang gak? Lo akan worry, terus ketika orang udah datang, lo worry, lo cukup dapat revenue buat tutup OPEX gak? Lo akan mikir lagi, cukup gak buat cash flow positif 3 bulan? Lo akan ada milestone-milestone itu, kalau lo gak memutuskan untuk kayak be thankful at wherever you are in that point and that line, lo akan terjebak dalam kutukan itu. Di awal gue tuh pengennya, mungkin di tahun kedua gue pengen bikin majalah olahraga, pengen bikin majalah fashion, agency-nya nanti deh. Apparently setelah gue running 1 tahun, baru gue terasa nih, gila running this kind of media is hard AF gitu kan. Everybody, thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Nah, episode ini menurut gue adalah salah satu yang paling inspiratif buat gue. Dan hopefully kalian bisa belajar banyak juga dari episode ini. Kita akan ngobrol dengan Hadi Ismanto, dia publisher dari Manual. Dan juga melalui company-nya Zoe, dia itu banyak membantu outlet F&B dari segi branding, marketing, dan juga sosial medianya. Yang kita tahu itu semua sangat penting. Nah, salah satu topik yang kita bicarain itu soal passion. Nah, menurut dia passion itu adalah berapa banyak atau berapa lama sih kalian tuh mau menderita untuk melakukan apa yang kalian sukai. Sangat menarik kan? Dan juga kita akan belajar juga trik-trik sedikit mulai dari sosial media, ngikutin tren apa enggak, dan juga of course tentang marketing. As always guys, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Selain di YouTube, kita ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio dan juga di TikTok. Okay, without further ado, please welcome Hadi Ismanto. Enjoy the show. Hey guys, suatu kebanggaan buat kita bisa ngundang Mr. Hadi Ismanto. Gile. Hai Chef Ray. Thank you. Chef ya. Jangan. harus. Thank you for coming. It is an honor buat Ray Jensen Radio Podcast. Lu mau mampir ke sini. Thank you. Gila ya, gue juga ngefans banget sama Mr. Hadi ini. Dia adalah CEO dari New Media Folder yang perusahaannya ada Manual Jakarta. Siapa yang nggak tahu ya kan? Sama Zoe. Yes. Right. Zoe itu apa? Zoe itu basically creative communication studionya Manual gitu. Nah, jadi we provide jasa-jasa komunikasi dari branding, identity, event, influencer, KOL, sama sih sebenarnya sama social media. Seperti itu. Iya, berarti ada beberapa juga pasti F&B. Ada. Kayak yang lu urusin brandingannya gitu. Ada yang kita bangun dari scratch, ada juga yang kita mungkin refresh gitu karena udah jalan beberapa tahun gitu kan contohnya. Dan sekarang gila, ya itu kita mau ngomongin sekarang dan makanya gue mau belajar sama lu nih kayak the importance of branding right now kan. Siap. Terus mayoritas listener kita itu kan orang F&B yang orang operation. Iya. Biasanya gak ngerti apa-apa. Tapi gue respect banget men. Karena mungkin gue kebanyakan dari sisi kreatifnya ya. Nah bagian operations itu gue lumayan buta gitu. Jadi ketika gue tahu hal-hal behind the scene ya, behind the kitchen ya. Gue kayak anjir I didn't know these things exist gitu lah. Culture-nya. Jadi dari situ gue pengen belajar dari lu malahan. Iya, complete each other lah. Ya kan operation and branding itu perfect combination. Yes. Jadi awalnya what's branding? Ya, for you. Kita ngomong generally dulu ya. Dan for me, menurut gue branding itu lebih ke ketika lo punya sebuah brand gitu, apakah itu merek lah gitu ya. Lo sebutkan nih merek ini nih. Yang orang-orang pikirkan dan asosiasikan dengan merek lo itu apa? Gitu. Apakah bisa hal-hal yang quite literal gitu seperti kayak ini Asian gitu, atau ini bule, atau ini international, ini lokal, atau hal-hal seperti contohnya ya kita lihat fast food gitu. Kenapa mereka sangat-sangat getol merek yang dengan warna yang sangat terang gitu. Karena ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, ada yang hijau. Karena ketika the power of branding, kekuatan merek itu, lo ngelihat kentang sama warna merah, lo udah langsung ingat ini merek apa nih. Yes, gitu. Exactly. Jadi hal-hal gitu yang kayak
the power of branding tuh buat jualan itu sangat-sangat efektif gitu loh. Dan misalnya lu lampu merah, lu lihat cat warna merah tapi lu lagi lapar, lagi pengen makan kentang gitu, lu pasti udah langsung gue pengen makan brand ini. Oh my God. Gitu. I mean that's something yang intangible yang sering sekali tidak diapresiasi. Tapi the power of intangible asset itu tuh sangat-sangat penting sih. Buat bisnis apapun lah kita ngomongin ya. Iya, yes. Betul. Manual. Dan gue tadi cerita, gue baca yang printednya itu udah lama, ya kan waktu gue kerja, gue sering dikasih bos gue nih, lu baca nih belajar gitu. Karena gue gak tahu apa-apa tuh soal branding apa gitu kan. Gak apa-apa. Suruh belajar gitu kan. Thank you. Ya sekarang kalau gue lebih consume yang digitalnya mungkin ya. Iya, betul. Lu mulai ide dari mana bikin kayak media company yang sekeren itu? Wah, terima kasih loh. Well, first of all, pertama-tama mungkin gue nggak bisa bilang ini hasil karya gue lah gitu ya, karena tahun ini kita masuk ke tahun 10 manual secara spesifik gitu, dan selama 10 tahun terakhir tuh udah banyak sekali jasa-jasa dari staff-staff gue lah dan partner gue juga, yaitu Julius Kensan, our editor in chief ya. Tapi kalau lu tanya dari mana ya ada cerita panjang cerita pendeknya, tapi gue mulai cerita pendek dulu kali, nanti kalau lu mau ulik silakan. Memang gue itu dari dulu gue bukan dari Jakarta, walaupun gue lahir Jakarta, tapi dari kecil keluarga gue tuh udah pindah ke Pekanbaru. Jadi I grew up di Pekanbaru di Riau sampai SMP, terus SMA gue di Singapura sampai D3 lah, 8 tahun di Singapura. Terus gue lanjut ke Melbourne untuk S1 gue selama 2,5 tahun. Dari zaman gue di Singapura SMA pun gue tuh udah passionate sebenarnya tentang media gitu. Gue udah suka banget dengerin Conan O'Brien, Stephen Colbert, Jimmy Fallon gitu. Komedi semua tuh? Iya sih, tapi lebih yang kayak late night show gitu. Yang memang ngobrol dan mengulik sesuatu tapi secara relevan dan ringan gitu kan. Dan dari dulu gue kayak, I think media is where I want to be gitu. Dan gue pengen berkontribusi hidup gue lewat media. Tapi dulu tuh mimpinya pengen jadi VJ sebenarnya. Kalau teman-teman sumuran mungkin tahu dulu ada VJ hunt gitu. Ada competition juga kan gitu, nyari VJ hunting gitu. Asli. Makanya dari situ ya, walaupun itu mimpi yang agak emang gila, tapi ya udah gue kejar aja. Gue bener-bener ambil public speaking school, gue ambil job MC gitu selama gue di Singapura. Dan sampai di Melbourne pun gue masih melakukan hal yang sama. Tapi di waktu yang bersamaan gue mengikuti banyak aktivitas lah media gitu. Di Melbourne sendiri gue kerja di 2 media gitu. Satu di print media yang memang servingnya melayani komunitas Indonesia di situ sebagai editor, dan satu lagi itu sebagai jurnalis di magazine yang memang international student portal newsnya lah. Gitu. Nah dari situ tahun terakhir gue di Melbourne, gue berpikir kayak gue mau balik Jakarta nih tahun depan gitu. What do I need to do? Karena udah tinggal setahun nih, gue punya waktu untuk prepnya kan. Terus kepikiran kayak mimpi jadi VJ buat gue itu udah tidak semenakutkan itu seperti 10 tahun yang lalu gitu kan. Jadi gue pikir kayaknya ya udah deh, gue pengen bikin perusahaan media deh gitu. Dimana ya visi kita adalah kita ingin meningkatkan standar industri tersebut gitu. Karena dari gue pribadi, gue merasa banyak sekali potensi-potensi yang gak kegali gitu loh. Nah contohnya apa? Kayak gue sering lihat the mission and the vision itu kayak menaikkan standar nih. Ya kan media company di Indonesia. Apa yang harus ditingkatkan? Salah satunya gitu. Integritas. Integritas itu penting loh. Integritas, akurasi, tanggung jawab. Menurut gue, thanks and no thanks to social media ya kali ya. That everybody can be a media hari ini. Semua orang bisa jadi media. Sedangkan sebelum social media kan, untuk menjadi sebuah media atau untuk menjadi sebuah penulis, jurnalis, pelapor berita, lu mesti punya certain skill gitu. Exactly. Betul, dan kan? Experience juga and know how about what you're talking about. Exactly gitu. Dan terlepas dari memang ada skill-skill yang udah tidak relevan sampai hari ini gitu. Tapi satu hal yang karena gue sekolah media gitu di Melbourne ya, jurnalistik. Satu hal yang gak bisa dilupakan itu adalah sebuah tanggung jawab gitu loh. Percaya dan tahu bahwa media itu punya kekuatan. Untuk baik dan untuk buruk. Dan ketika kita mempunyai media atau bekerja di media, kita punya tanggung jawab itu gitu. Dan itu akan mempengaruhi
bagaimana cara kita menulis artikel, bagaimana cara kita menentukan apa yang harus naik dan apa yang tidak naik. Hal-hal seperti itu kan akan menjadi konsiderasi gitu. Iya. Gue selalu menggunakan analogi gini, misalnya imagine lo ada di sebuah universe, suatu hari lo bangun, semua orang bisa jadi dokter bedah. Oke. Karena punya kekuatannya, punya toolsnya, punya teknologinya. Iya. Gitu, dan itu akan sangat-sangat kompleks lah. Ya. Dan menurut gue kayak, thanks to social media, we live in this world where everybody can be a media tanpa tahu media itu sebenarnya fungsinya apa. Is it jawabnya apa? Gitu. Concerning? Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Concerning, pasti concerning. Dari sisi real, concerning dari sisi karena bisnis model sebuah media itu sedang dipertanyakan di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia ya. Jadi gimana caranya lu sustain sebuah media yang masih memegang nilai-nilai jurnalistik. Karena ya contohnya kita mau liput restoran deh, kita mau liput kafe. Gak segampang, lihat di Instagram orang kita comot fotonya, kita upload, kita bilang tempat ini menarik ya. Padahal yang upload tempat itu tidak pernah ke tempat itu sama sekali. That can happen today gitu kan. Of course. Iya, tapi media yang dengan nilai jurnalistik yang bagus kan karena gue pengen make sure apapun yang gue laporkan ini seakurat yang gue bisa. Jadi gue harus tanya sama ownernya, gue harus ngobrol sama marketingnya, gue kesana sendiri untuk merasakan hal-hal sederhana seperti itulah. Nah itu challengesnya kan kalau lu mau yang kayak quote unquote nih, do it the right way gitu. Yes. Itu kan perlu research, waktunya lebih banyak lah dan mungkin investmentnya lebih banyak. Betul. Kayak how do you compete buat orang yang kayak cepet aja gitu. Biasanya lihat di website ada, kita ngomongin restoran ya, lihat di website apa atau Instagram siapa, dia buka, gue muat juga di media gue gitu. Dari kita sih kita tahu dari awal ya, kita tidak pernah berusaha untuk selalu menjadi yang pertama. Gitu. Kepertamaan itu tidak menjadi bagian dari nilai penting kita lah. Ya, menurut gue pribadi bahkan nggak apa-apa, bukan gue yang pertama untuk bikin podcast misalnya, atau pertama untuk ada media seperti ini atau ada konten seperti ini. Yang penting ketika kita melakukannya dan mengeksekusikannya, kita melakukan dengan benar. So number one, that's our value. Kedua, kita pun tahu dari awal, gue, partner gue dan anak-anak kantor semua selama 10 tahun terakhir ya, kita sadar kok kita itu bukan media mass market gitu. Kita bukan media yang mengedepankan, kita ada 1 juta pembaca setiap bulannya gitu. Karena we are not designed for that, even from the beginning gitu kan. Apa yang gua pengen capai di awal dengan manual itu adalah sebuah segmentasi market pembaca kita yang tidak bisa dicapai oleh media lokal manapun. You will be surprised ya, maksudnya dari 155.000 follower Instagram manual sekarang nih, yang kita kumpulkan 10 tahun terakhir, akan ada seberapa persen tinggi yang mungkin tidak pernah tahu artis-artis top Indonesia. Iya. Ya, gue percaya. Name lah ya. Tapi enggak, contohnya gue nggak tahu. Enggak lah, lu kan artis industri, anak-anak gue tahu. Tapi kalau kita ngomong artis kayak misalnya yang penyanyi atau artis viral atau enggak, maksud gitu. gue dalam kategori itu. Oh iya betul. Gue follow manual. Pembaca kita benar. Yes. Benar. Sorry guys, tapi gue bener-bener nggak ngikutin. Exactly. Karena kan bukan gue aja gitu. Benar. Gitu. Dan gue nggak menyalahkan itu dan gue nggak bilang bahwa artis-artis Indo yang top lokal itu kayak they're doing something wrong ya. Tapi memang beda aja, beda selera gitu. Indonesia is so big, market kita selalu dibilang-bilang 300 juta penduduk gitu ya. Ya 300 juta ini tiernya tuh banyak sekali gitu loh. Dan kita mau ngomong middle class pun itu tiernya tebal sekali gitu dan lapisannya banyak kan. Jadi gue merasa kayak di awal itu market dan segmentasi gue adalah orang-orang yang middle, mass premium ke atas gitu. Tapi di satu sisi yang bersamaan mereka peduli gitu tentang sebuah konteks yang dalam. Bukan cuma tentang apa yang viral ya, apa yang instagramable ya. Dan market seperti ini untuk mendapatkan respect mereka tidak mudah. It takes time. It takes time, it takes effort, it takes consistency gitu kan untuk membangun kredibilitas itu. Dan itu sesuatu hal yang tidak mau dilakukan oleh kebaikan media lokal. Karena secara bisnis gak masuk. Ngapain gue habisin duit untuk bangun komunitas? Ngapain gue habisin waktu buat bangunin kredibilitas gue? Ya pembaca ini kan jumlahnya dikit. Betul. Ya tapi dari sisi gue merasa walaupun mereka jumlahnya lebih sedikit dari mass market,
tapi spending power mereka lebih tinggi loh. Bisa jadi. Pasti, sudah pasti. Karena mereka mengerti desain, mereka mengerti konteks good food, good coffee, good wine, dan they're willing to pay for that. Jadi our market adalah kebanyakan ya, orang-orang yang ngopi 3 kali sehari, gak ada komplain tuh, 1 cup cangkir kopi 50.000 gitu. Exactly. Ya, jadi segmentasi ini yang kita layani, yang tidak dilayani oleh media lokal lainnya, yang kita anggap inilah komunitas kita gitu, dan inilah pembaca kita yang akan kita layani terus menerus. Gitu. Iya, jadi gila gue I have so many questions gitu, dari dia ngomong. Silakan. Jadi kalau pengalaman dulu deh, gue cerita pengalaman gue waktu di Bura-Bura, guys, Japanese cocktail bar kita, itu dimuat manual kan, thank you banget. Itu the effect, ya kan, bener-bener langsung straight away. Terima kasih. Bener, gue berasa kayak, oke, muat di manual, terus kita, yang like banyak gitu kan. Terus abis besokannya aja deh, langsung kayak, selalu kan kita ada SOP yang kalau lagi interaction sama tamu gitu, bartender kan tanya dari mana taunya, Bura-Bura. Manual. Oh my God. Terima kasih. Gila, crazy. Oh, that's good to hear. Good to hear. Terus yang gue juga mau ngomong, yang you mention tadi, yang kayak, oke, gue gak kasarnya gitu, gue gak nyari jutaan reader kok gitu. It will be nice to have of gitu, course, tapi kayak itu bukan that's the main goal. Itu relate to ini sih, Regents Radio Podcast. Maksud gue itu kayak, ya kadang gue sering dibilang kayak, kok lu sampai sekarang F&B doang sih, lu gak mau ituin nyebar market gitu. Tapi ya kayak, ya gue gak ngincer podcast gue 1 kali orang nonton itu 100 juta view gitu, 1 kali episode gitu. Karena gue ngerti ini podcast gue niche gitu. Tapi gue trying to have that kayak quality, quality content gitu loh. Yang emang gue research juga gitu loh. Dan ketika gue tahu mengenai podcast lu pertama, honestly gue senang banget ada podcast ini nih. Gitu. Thank you so much. Dari sisi manual pun banyak yang ekspektasi ke kita gitu. Kayak lu ngomongin fashion dong, lu ngomongin interior design dong, lu ngomongin the chef's life juga dong gitu. Tapi pertama tim gue dikit gitu, terbatas ya. Kedua ngapain gue ngomongin sesuatu yang kalau gue belum ada kredibilitasnya gitu. Betul. Jadi gue senang banget kalau ada teman-teman lain dari bentuk influencer bahkan atau podcast atau media lain yang memang melakukan hal yang di bidangnya tapi ingin melakukan hal yang benar. Terlepas dari kesempurnaan ya, tapi ada niat untuk melakukan hal yang benar, gue merasa kayak gue nggak jadi orang gila gitu loh. Karena selama ini for quite some time manual itu dicap gila. Betul. Kayak ya tadi kan gue udah bilang kan gitu. Waktu gue baca kayak gila ini nyari duitnya dari mana sih? Gak ada iklannya. Iya gitu. Oke, let's talk about that. Gitu. Waktu lu merintis. Gue denger, gue nonton di interview lu ngomongin soal passion. Ya kan, passion lu translate. Passion itu adalah how much you are willing to suffer buat yang you believe in. Gitu kan. Nah, lu bikin sebuah media waktu awal-awal ngerintisnya susah karena tadi kita udah ngomongin integritasnya. Ya kan, which is harus research lebih dalam, cost pasti lebih tinggi. Betul. Gimana waktu awal the progress manual? Gue harus jujur, di awal ketika gue bikin manual, gue tuh udah bilang, gue akan coba 2 tahun deh. Kalau it doesn't work out, then I know kayak this is too crazy of an idea gitu, and then I'll leave gitu, I'll quit. Tapi gue udah tahu karena gue punya timeline runway 2 tahun itu, I'm asking myself gitu, dan I'm strategizing juga, gimana caranya media ini make money. Dalam 2 tahun ya, bukan dalam 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu. Dan pada saat itu kita make money-nya adalah dengan cara ada agensinya, yaitu Zo gitu. Dengan kita udah punya tim designer, kita udah punya writer, kita punya fotografer. Kenapa enggak jasa ini kita offer ke company gitu. Betul. Dan memang itu pun visi kita di awal kan, when tadi kan gue mention ya, maksudnya gue tuh pengen jadi perusahaan media yang meningkatkan standar industri, bukan menjadi majalah. Manual itu memang hanyalah pilot product, kasarnya gitu. Produk pertama kita karena memang timingnya pas, kebutuhannya ada, barrier of entry-nya juga waktu itu tidak berat gitu kan. So it makes sense. Di awal gue tuh pengennya, mungkin di tahun kedua gue pengen bikin majalah olahraga. Tahun ketiga pengen bikin majalah fashion gitu. Agensinya nanti deh gitu. Tapi apparently
setelah gue running 1 tahun, baru gue terasa nih, gila running this kind of media is hard man, it's hard AF gitu kan. Dan bersyukurnya kebutuhan agency itu malah datang lebih cepat dari yang gue kirakan. Oke. Ya kudos sama Aston ya, lu baru shout out Aston kan? Aston Uthan from Common Grounds. Yeah. He's definitely one of our first believer sama Joseph Erwin dari Titik Temu Coffee dan Turning Point pada saat itu. Initially kayak mereka melihat apa yang manual publish, apa yang manual kerjakan, dan mereka merasa, wah gue juga mau dong Instagram gue juga kayak begini gitu. Iya. Bantuin dong. Sekarang gitu. Siapa yang gak mau Instagramnya kayak gitu? Ya kan ada yang lain ya. Maksudnya we are not the only one lah gitu. Banyak yang bagus juga. Cuma memang jadi buat periode-periode pertama ketika manual membangun kredibilitasnya, membangun distribusinya, membangun B2B networksnya, agensinya dulu yang menyokong di beberapa 3 tahun pertama lah khususnya. Tapi I mean the struggle is real dong berarti kan awal gitu. It is very real. Lu pernah came close to quitting gak? Kayak aduh gila berat banget sih ini gitu. Pernah lah, pernah. Khususnya ketika harus bayar THR. Bentar lagi nih THR gue. Yes. Cepet banget gila. Ini. Kemarin mau budgeting di Bora-Bora. Kayak lupa bro. Aduh. Kurang berapa puluh juta nih. Buat apa? Oh THR. Oh iya. Awal tahun lagi. Awal tahun banget. Sekarang masih Januari lagi. Makanya iya asli. Ya tapi khususnya corona kemarin sih. Covid kemarin was especially very difficult juga buat kita gitu. Jadi tapi ya gue harus akui lah. Maksudnya gue bisa ngomong kayak gini, gue bisa membuat manual dengan proses dan journey dan pace yang seperti itu, gue ada privilege gitu. Yeah. Gue nggak bisa bilang, oh ini gue self made loh, gue dari nol. Oh my god, orang-orang yang self made itu kadang-kadang. Terus apalagi kalau kenal gitu ya, kadang ya kenal ya, iya gue self made bisnis. Gila gue kenal lu dari SMA bro, ya kali dari SMA lu udah naik Alphard gitu. Apa yang self made? Ya, anyway. Ya gitu lah. Jadi gue ada privilege, gue akui. Kenapa lu decide buat ke lifestyle arahnya medianya? Ya. Emang anak nongkrong gitu, emang kayak gitu. Waktu awal. Enggak, ada 2 hal sih. Pertama memang, pertama lu lihat dari perspektif media, sama kedua lu lihat dari perspektif topiknya kan. Kalau dari perspektif media pada saat itu di 2012 tuh, tahun terakhir gue di Melbourne Uni, di Melbourne. Gue merasa kayak di Indo tuh belum ada ya media yang relevan, tapi juga punya nilai jurnalistik yang tinggi. Pada saat itu yang gue rasakan ada tuh seperti itu cuma satu, yaitu Whiteboard Journal. Iya, I remember. Dan disitulah gue memilih tempat untuk magang di tahun terakhir gue kan. Jadi kudos banget untuk teman-teman Whiteboard karena gue belajar banyak lah dari mereka gitu. Tapi selain dari Whiteboard gak ada lagi. Yang lain itu either media yang kalau jurnalistik ya, mereka tua. Iklannya banyak gitu, banner-bannernya. Gak relevan, gak keren sama sekali. Tapi di satu sisi, zaman-zaman blogger tuh. Ya kan, udah ngomong sama Ruby juga kan, food blogger, fashion blogger, yang dimana sangat relevan, sangat dinamis, tapi pertanyaannya tidak ada nilai jurnalistik. Kebanyakan ya dari blogger tersebut sangat pribadi. Gue gak suka nih, restoran ini gak bagus. Oh my god. You know what I mean? Yeah, it's so personal gitu, which is not what a media should do. Karena balik lagi media harus punya tanggung jawab dan understanding bahwa lo tuh punya kekuatan lo untuk menjadi berkat atau menjadi bala gitu buat orang gitu kan. Jadi lu setidaknya lu lakukan riset dengan benar lah gitu. Dan lu ketika lu ngomong ada fairness-nya, ada impartiality-nya, ada accuracy-nya. Hal-hal seperti ini yang dari sisi media, that's that. Dari sisi topik itu memang I would say it's because of timing. Karena di saat itu pertama gue diberkati karena gue sempat di Melbourne. Jadi I got to enjoy the good restaurants. Ya, I heard there's a lot of good itu ya, F&B scene-nya, coffee-nya gitu. Especially the coffee. Jadi gue selalu bilang gue tuh dibaptis di Melbourne. Art gallery, cara mereka bikin menu itu semuanya berbeda sekali gitu kan. Dan gue waktu balik dari Melbourne, gue rasa Jakarta, gue punya gut feeling yang kuat, Jakarta is heading towards that way. Dan bisa dikonfirmasi karena di tahun 2014 ya, tahun manual pertama ada, itu tahun-tahun dimana big
specialty coffee shop yang Pioneer baru lahir tuh. Yes. 115, Common Ground, Tanah Merah, Ombe, Gianti. Itu semuanya di tahun yang sama loh. Dan mereka menjadi pemimpin pioneer pada saat itu kan. Sampai trickle effect sampai sekarang. Gue remember at that time itu gue baru-baru balik dari Europe. Ya, gue di Paris, French people doesn't really drink coffee. Paling cuma pagi doang. Terus palingan espresso itu karena harus habis makan biasa culture-nya. Tapi gak ada yang kayak gourmet. Yang roastingnya segini. Ini coffee. Iya, it's not the culture aja. Terus pas balik ke Indo, gue remember gue lagi di Kemang, terus habis itu teman gue ngajakin, lu mau ikut lihat gak coffee course gitu. Terus itu the founders of Anomaly apparently. Awal. Iya. Tapi during early day cabangnya cuma satu. Iya, pas di Kemang sih. Iya, pas di Kemang. Terus kayak wow, dari Papua coffee gitu, rasanya kayak begini gitu. Dan actually nge-boom dan sampai sekarang mereka-mereka yang jadi masih jadi the leaders of the industry lah gitu kan. Betul banget. Timing lah. So I would say thanks to timing, manual can be what manual is hari ini gitu. Terus sekarang I can see udah mulai bisa reaping the rewards lah. Kayak misalnya the passion and the suffering udah mulai paid off nih sekarang gitu kan. Tapi masih banyak kok. Gak berhenti. Terus lu transisinya gitu di mana? Ada gak sadar kayak wah gila sekarang klien gue banyak banget nih. Nanti gimana? I'm sure lu merasakan hal yang sama gitu. Sebagai seorang entrepreneur, wirausaha gitu ya, ada kutukannya gitu. Kutukan tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Lu sampai di titik manapun, lu pasti akan selalu stres. Malah worry. Malah worry. Dan itu hal yang gua rasakan di tahun ke-6 lah manual gitu ya. Gua baru ada revelation gitu, perwahyuan. Dan gua ada active controlling of my emotion gitu. Dimana gue gak boleh ikut emotion gue terus menerus nih. Karena gue bisa stres dan depressed banget. Because what I realize adalah namanya journey bisnis ya. Itu pasti ada milestone-milestone-nya kan. Mungkin lu akan pertama worry openingnya nih. Oke udah opening, udah launching, lu akan worry ada orang yang datang gak? Lu akan worry. Terus ketika orang udah datang, lu worry. Lu cukup dapat revenue buat tutup OPEX gak? Ya kan? Lu udah dapat nih milestone-nya, lu akan worry lagi. Lu cukup gak buat THR, bonus, dan company outing? Titik nih, dapat nih. Lu akan mikir lagi, cukup gak buat cash flow positif 3 bulan? Udah segitu, cukup gak untuk dapat investor? Sampai IPO, sampai seumur hidup, lu akan ada milestone-milestone itu. Kalau lu gak memutuskan untuk kayak, to be thankful at wherever you are in that point and that line, lu akan terjebak dalam kutukan itu. I think that's important. That's very important. Gue lagi di tahap itu sekarang, jujur aja. Gue kadang kayak, anjing, kalau dibandingin gitu ya sama gue waktu starting up, kayak kayak gue worry, nggak ada yang nonton di podcast gitu kan. Ternyata kejadian nggak ada yang nonton. Dikit banget. Terus habis itu sekarang udah mulai banyak, terus habis itu ada beberapa yang mau kolaborasi sama kita gitu kan. Malah gue jadi worry gitu kan, ini kita bisa perform gak gitu. Itu di tahun pertama, terus ternyata bisa. Terus sekarang makin grow lagi. Dan worry itu tetap ada, beda aja yang di-worryin apa tapi gitu selalu kan. ada. Tapi menurut gue, I always believe ya kayak kekuatan sama kelemahan itu kayak dua sisi koin yang sama gitu loh. Dan menurut gue worry itu ada karena memang kita tuh dituntut untuk bisa melihat masa depan dan mengantisipasi masa depan. Menurut gue entrepreneur yang gak melihat masa depan malah lebih bahaya lagi gitu. Kayak apa mimpi lu buat perusahaan lu 5 tahun ke depan gak tahu gitu. Ya jalan aja. Iya gitu. Jadi itu bahaya. There's no wrong or right answer gitu. Terus lu yang lu effort lu untuk trying and consciously kayak gue harus bersyukur nih, gue harus lebih jadi orang yang lebih thankful gitu. Itu what do you do? Kayak apa nyatet, apa journaling atau apa gitu? Gue enggak sih. Gue tidur sih, sumpah. Gue tidur. I think to me karena mungkin orang gak percaya gitu, tapi gue tuh lumayan introvert anaknya gitu. Jadi I love spending time on my own gitu. Gue suka nonton bioskop sendiri, gue suka baca buku, musik, traveling sendiri. Itu solo traveling lah. Semua itu I do it myself gitu. And I think to me itu salah satu cara gue untuk menghabiskan waktu bersendiri ya. Untuk detach myself dengan apa yang terjadi. Bisa sesimpel main game gitu. Ada hari-hari yang gue lagi down banget, yang gue putuskan ya gue main PS sampai pagi gitu. Oh that's nice. Iya, jadi memang get lost in that thing aja. Karena menurut gue
ya lu pikirin berulang-ulang juga nggak akan ada perubahan gitu loh. Ya, after you've done what you can do ya. Yeah. Some other things yang gue lakukan juga I jot down. Jadi gue bukan journaling regular kayak Dear Diary kind of thing. Tapi lebih kayak oke, ruwet banget nih banyak masalah. Gue ambil kertas, buku, pulpen. Gue catat semua nih masalahnya apa aja. Gue strukturize, gue sistematiskan gitu. Dan ketika gue udah menumpahkan semua muntahan pikiran gue di buku gitu. Terlepas ada output atau gak ada outputnya, gue lebih bisa tenang gitu. Karena gue tahu kayak oke, yang penting gue udah catat semua, gak ada yang ke-skip lagi, gak ada yang kelupaan lagi gitu. Itu note-nya harus di-publish tuh guys, banyak lah. Jangan, udah banyak sih notebook di jadi museum. Tapi di one of my heroes ya Rene Redzepi, itu begitu juga, dia selalu kayak note itu. Dan dipublish beneran note dia, waktu development dia buku ke berapanya restoran itulah. Wow. Jadi kayak kelihatan gimana dia kayak craziness buat develop satu menu itu sampai nggak bisa tidur. Dia catat gitu semuanya dalam waktu 10 tahun Noma buka gitu. Iya. Karena I think a lot of kebaikan waktu ya. Yang kita khawatirkan dan kita streskan itu lebih ke apakah ada hal-hal yang gua ke-skip ya. Di tengah-tengah dari pikiran lu mau bikin resep apa, lu mau bikin produk apa, lu mau bikin campaign apa. Ada selipan itu kayak aduh gue kelupaan ini gak ya? Akankah gue kelupaan ini gitu. Jadi menurut gue ketika lu menumpahkan semuanya di buku atau di tulisan gitu, lu akan damai gitu, tahu ya udah kayak gue harus begini, harus nextnya gitu. Exactly. Gue pernah baca quote stress itu comes from kayak lack of action. Ya. Kalau gue. Kalau lu actually lu udah jot down yang kayak lu bilang, lu catat apa yang lu harus lakuin dan lu start doing it, lu gak punya waktu buat worry and itu. Ya benar, karena lu udah tahu kayak ya udahlah ini this is a problem, gak akan kemana-mana juga gitu. Ya udah, yang penting gue gak akan lupa sesuatu, semua yang gue ingat udah gue catat, gue gak akan worry, gue akan lupa lagi. Gitu, jadi udah I'll move on my life. Oke, wah itu hal penting ya guys, hal penting ya. Gue diajarin sama temen gue juga dulu, kalau lu catat aja gitu kan, catat aja. Ntar kalau udah lihat dan udah ada strateginya itu kayak, oh ternyata bisa nih dikelarin caranya begini gitu kan. Itu starting pointnya gitu. Exactly, ya. Setuju. Next gue mau nanya soal trends. Manual itu berusaha tidak ngikutin tren atau berusaha ngikutin, karena kan media kan juga biarpun lu bilang langsung kayak kaget. Biarpun lu bilang ya kita nggak perlu jadi yang pertama, tapi kan ada tengah waktunya dong. Kalau restoran buka lu baru liput tahun depan kan juga nggak relevan gitu contohnya gitu kan. How do you navigate through that, di mana blogger-blogger dan media bukan soal industri makanan doang tapi semuanya itu udah banyak banget gitu kan. Lu strateginya bagaimana? Oke, kita ngomongin tren ya. Tren itu penting untuk diperhatikan dan itu menjadi salah satu faktor kita menentukan editorial decision, tapi tidak sepenting itu gitu. Tren itu menjadi data untuk kita melihat apa yang sebenarnya pembaca kita harus tahu dan layak untuk tahu gitu. Jadi misalnya kalau kita lihat it can come dalam bentuk misalnya tren dari F&B world, natural wine nih misalnya nih. Iya, lagi coming up guys, natural wine. Iya kan, natural wine trend. Kita secara tim pun kita harus bertanya gitu. Kenapa tren ini naik ya? Apa yang orang pengen tahu tentang natural wine ini? Apakah the who-nya, the what-nya, the why-nya, the where-nya gitu. Baru kita keluarkan artikel yang menjawab pertanyaan audiens kita. Dengan konteks tren tersebut. Bukan yang kayak tren natural wine langsung tanpa pikiran apa-apa babi bu. Wah karena tren natural wine ini lagi naik, kita langsung bahas aja what is natural wine gitu. Tanpa ada riset yang bagus, tanpa ada yang kayak melihat kayak natural wine ini siapa yang bawa ke Indonesia nih. Kenapa bisa naik nih, playernya siapa aja. Ada impartiality juga kan, dimana kalau ini bukan partnership artikel ya kita harus memberikan suara kepada semua pemain, stakeholder gitu. Jadi kayak kita ngomong sama orang kitchennya, kita ngomong sama sommeliernya, kita ngomong sama business ownernya, kita ngomong sama audiensnya. Itu kan menjadi sebuah perspektif yang lebih holistik gitu. Jadi tren itu penting, tapi kita harus sadar media itu juga punya tanggung jawab untuk menjadi voice gitu. Dan malahan kalau lu harus tahu kan justru media yang melahirkan sebuah tren.
Iya, mestinya. Mestinya seperti itu gitu. Jadi nggak harus selalu tren yang terjadi kita ikutin sih. Dan kalaupun memang tadi gue bilang kita tidak harus jadi yang pertama, ya pastinya kita ngelihat konteksnya ya. Mungkin nggak pertama kalau dari sisi podcast, produk, program, bikin kaos gitu, ya udahlah itu nggak gitu penting. Tapi kalau audiens kita memang pengen tahu gue ngedate di mana gitu, gue restoran. Jadi lu saring dimana, gitu ya. Tetap kita saring gitu. Jadi yang pertama pun misalnya kayak Silk Bistro kemarin baru gitu ya. Ya nggak harus kok kita berlomba-lomba untuk ya lu sebelum buka kita udah harus liput ya. Nggak perlu gitu. Karena audiens kita nggak perlu tahu tentang hal yang baru banget. Yang perlu mereka tahu adalah ketika gue udah spend my time untuk nyetir ke sana, untuk bawa keluarga gue, bawa pacar gue, am I happy or not? Gitu. Will I be happy atau enggak? Itu yang mereka lebih value daripada speednya. Gitu. Makanya ya manual kurasinya juga mirip lah sama Ruby gitu. To the point that kita nggak pernah bilang bad review, tapi ketika lu masuk manual ya make sure kayak ini udah vetted nih by editorial team kita gitu. Gue used to be really nervous waktu Ruby mau datang ke tempat yang gue kerja ya. Waktu itu kan dia food blogger kan, Kapten Ruby. Gue really nervous karena dia kayak anjir. Karena dia selalu apa adanya gitu kan. Nggak over dramatize tapi ya. Which is kalau ada something wrong juga ada apa adanya juga gitu. Betul, iya exactly. Lo ada tim gitu untuk ngecek lu kirim gitu ke restoran apa langsung at yourself yang cobain? Ada dong, maksudnya initially ketika tim gue masih kecil dan ya karena gue ya CEO itu kan Chief Everything Officer ya. Jadi dari awal mungkin masih 6 tahun pertama lah gue tuh masih ikut dan involve gitu untuk taste test gitu, untuk kayak check out new places. Cuma ketika tanggung jawab gue lebih besar dan tim gue udah lebih ready, gue udah gak perlu ikut itu lagi gitu. Jadi banyak kok occasion yang kayak gue tahu tempatnya sendiri dari Instagram gitu. Karena memang tanggung jawab gue udah di tempat-tempat yang lain yang berbeda. Lo kadang gak suka gatel gak sih kalau being a CEO kayak anjir pernah gak punya feeling kayak gila kalau gue yang ngerjain ini mungkin lebih bagus lagi gitu? Gak juga sih. Gak sih. Iya ada lah di beberapa hal ya. Tapi enggak banget karena dari awal gue tuh udah tahu kok maksudnya as a CEO gue tuh harus belajar untuk melepas ego gitu. Iya itu exactly. Karena kalau di chef point of view atau orang operation beda kalau di Bura-Bura ya. Bura-Bura gue emang gak bisa bikin minum. Gitu kan. Mau gue kayak gue gak mungkin bilang ke bartender gue atau head bar gue kayak gue aja bisa bikin lebih enak karena gue nggak bisa gitu kan. Tapi kalau masak kan kadang kalau gue yang bikin pasti lebih. The product is good tapi pasti lebih oke gitu. Lu pernah berasa begitu gak di? Dan how to counter that feeling karena kan lu nggak bisa micromanage kan? Iya. Menurut gue itu kutukan ini nih. Karena lo itu mulai dari chef dulu kan, baru jadi business owner gitu. Itu mirip banget sama teman-teman gue misalnya desainer grafis gitu ya. Mereka desainer jadi studio owner. Ujung-ujungnya lo harus memutuskan. Ya tanggung jawabnya udah beda gitu. Udah beda. Tapi lo bisa memutuskan sebagai owner. Apakah lo pengen jadi seniman gitu ya. Atau chef gitu yang memang marketnya gak banyak. Audiensnya dikit. Tapi lo akan lama sekali harga lo akan mahal. Gitu. Jadi bener-bener butik sebutik-butiknya. Atau lo pengen menjadi besar gitu. Dimana lo harus melepas ego lo lebih banyak kan. Kalau di gue pribadi, gue dari awal there's a reason kenapa di awal gue udah langsung bangun tim ada Julius gitu. Walaupun gue jurnalis dan gue bisa menulis. Karena gue udah tahu apa visi gue di manual itu harus lebih baik dari apa yang bisa gue lakuin. Gitu. Jadi dari awal gue nggak mulai tanpa Julius gitu. Gue mulai website, gue mulai branding, semuanya itu gue mulai ketika gue di Melbourne. Tapi pas gue balik Jakarta, gue langsung ajak Julius untuk bantuin gue. Untuk jadi editor in chiefnya manual. Karena gue pengen standar manual tuh di atas apa yang gue bisa lakukan. Dari situ. Iya, lu hire people smarter than you in specific areas gitu kan. Iya, betul. Even though I can do that sebenarnya ya. Tapi ya gue tahu, gue average lah gitu sebagai jurnalis gitu. Dan di departemen-departemen yang lain juga sama gitu. I realize that as a CEO, my job is to grow this company gitu. And banyak waktu, growing a company means that lu let go ego dan lu allow your staff to make mistakes. Itu karena lu harus sadar ketika lu gak kasih mereka chance to make mistakes gitu. How can they grow? Mereka gak akan grow. Betul. Dan ujung-ujungnya lu yang akan menderita gitu. Lu mau sampai umur 40-50 lu masih turun tangan gitu. Gak mau gitu. Jadi
Justru di masa-masa sekarang ketika kita masih early days, kita masih young days, we can afford to make mistakes. Gak apa-apa, make mistakes. We groom leaders gitu. Dan itu sesuai dengan visi gue, di mana kedepannya gue gak muluk-muluk semuanya harus jadi punya gue 100%. Gitu. Gue bikin manual, ada partner di manual, gue akan kasih lu saham kosong. Kalau misalnya you prove yourself to be indispensable part of the company. Terus gue ada Zo. Terus ada management team Zo yang kuat gitu ya. You prove yourself to be indispensable. Exactly. Gue akan kasih lu saham. Di restoran juga banyak sih yang begitu kayak gitu, kan. Supaya karena gue pengen move on to next project gitu. Betul. Iya, dan gue bukan haus dan lapar untuk kayak semua harus perfect dan ini harus punya gue 100% gitu. Tapi again maybe. Jadi lu bukan orang perfeksionis? It takes a lot of dancing lah. Between me, between Julius, between the marketing manager, between the operations director, between the community director. It takes a lot of dancing. Knowing kayak when we need to be perfectionist, knowing when we need to say enough is enough, we've done our part, knowing that ya udah yang ini nggak perlu sama sekali lah perfectionist karena formulanya juga udah sama. Ngapain kita perfectionist to the point kita harus idenya dari scratch lagi. Kalau misalnya idenya udah ada, tinggal template yang di twist mungkin atau konten dan konteksnya di twist. So it takes a lot of dancing. So at the end of the day, that perfectionism comes to the point of yes to be excellent, tapi nggak harus sempurna gitu. Karena kesempurnaan. Iya, sometimes illusion juga sih. Illusion. Dan belum lagi yang consume juga subjektif kan, punya selera masing-masing. Betul gitu banget. Nah, ke Zo, itu kalau misalnya gue mau buka restoran nih, terus gue approach lu, ya kan, please take care of our branding, terus nanti social media programnya gitu segala macam, itu initiationnya gimana? Kayak what discussion untuk awal-awal yang sebagai klien lu nih gitu? Biasanya yang paling sederhana sih kita terima brief dulu lah, gitu. Tapi kan understanding that a lot of small medium companies gitu kan, restoran, cafe included, itu kan nggak ngerti brief itu apa sih, gitu. Tapi jadi secara sederhananya, paling sederhananya ya kita ketemu, meeting, ngobrol, lo itu mau apa, cafe lu konsepnya apa gitu, apa yang lo butuhkan secara kreatif. Gitu. Nanti dari situ akan kita jadi bertindak sebagai konsultan juga gitu. Kita akan kasih jawaban, oke, I think this is what you need gitu. Lo butuh step A, lo butuh A, B, C, D, E. Step B, lo butuh ini nih. Step C, lo butuh ini nih. Dan kita akan propose juga structure paymentnya. Jadi karena ada beberapa hal yang misalnya seperti branding gitu ya. Itu kan one off thing gitu kan. Lo bayar sekali, lo dapat logo, graphic standard manualnya, desain uniformnya selesai. Gitu. Tapi kalau lu mau kita untuk maintain, ya itu retainer gitu. Dan itu scope-nya bisa beda-beda lagi. Mau digital kah, mau offline kah. Oh, offline juga bisa? Bisa. Wow. Exactly gitu. Jadi kan a lot of things that we can do. And I think one of our strength ya sebenarnya di Zo itu is our networking. Yang kayak dari manual, dari Zo. We know almost everyone in the creative industry lah. Exactly. Lu butuh apa? Lu butuh interior designer, ada, kita banyak temennya gitu. Lu butuh motion graphic, punya, kita punya temennya. Lu butuh sampai yang spesifik mungkin, lu mau bikin typography A sampai Z, itu custom buat brand lu doang. Asik. Kita tahu orang-orangnya, yang berbakat gitu. Misalnya kayak Plus Jakarta kemarin nih, itu kan punya fontnya sendiri loh. Jakarta Sans namanya. Wow. Ada di Google Font, dibikin oleh orang Bandung. Wow. Ya itu hal-hal kayak gini, segitunya. So that's one of our strength yang kita merasa at the end of the day gak harus semua yang kita lakukan sendiri gitu. Yang penting kliennya mau apa dan budgetnya bisa berapa. Betul, penting. Kita akan menawarkan yang terbaik. Dari branding sampai influencer, sampai event, sampai community event. Lo mau kolaborasi sama siapa, bisa kita bantu gitu. Ya gitu. Ini nonton kayak wah gila seru banget. Nah tapi ya sesuai budget ya guys. Sesuai budget, exactly. Oke, next kita move on ke our little game. Gua namain You Better Know It game ya. Karena pertanyaan yang kita kasih pasti lu udah tahu jawabannya. Aduh berat nih. We will appreciate your answer. Kalau nggak mau jawab bilang aja pas gitu. Oke, You Better Know It Hadi Ismanto Edition. Masih kecil cita-cita mau jadi apa? Dokter dulu. Dokter? Dokter. Wow. Gue dulu Any dokter specific kecil. Dokter? Enggak sih, karena
Apa dari parents gitu? Enggak juga. Parents pressure. Enggak juga sih. Mungkin ada satu efeknya itu di SD gua di Pekanbaru ya. Ada program namanya, thank you. Yeah. Ada program namanya dokter kecil. Oke. Iya. And to me kayak being a doctor so cool gitu. Menurut gua keren aja gitu dari segala sisi ya. And I get to enjoy setiap hari Senin gitu. Gua tuh pakai baju dokter. Kayak, lab coat and everything. Iya, tapi gak pakai lab coat, Mandarin collar gitu. Pakai putih-putih semua ada simbolnya gitu. Terus when that dream goes away? SMP udah goes away. Ya, SMP kayak ngapain jadi dokter? Gue gak bakat juga. Favorite food? Can say anything, any cuisine atau apa, specific dish? Soup sih. Soup? I like soup. Gila itu a twist loh, soup. Karena I don't know, I feel to me I'm a simple guy gitu. Tapi I'm a guy with behind every simplicity itu I need the complexity behind it gitu. Ya lu tau lah as a chef gitu kan. Something yang kayak misalnya lu lihat gue pakai kaos doang nih. Tapi behind kaos yang gue pakai dan brand yang gue pilih itu gue udah tahu kayak dia tuh punya cutting yang custom. Betul. Ya dia punya teknik printing yang berbeda. Dia punya bahannya itu yang memang dia outsource mungkin dari certain area lah yang gak sembarangan gitu. Betul. So I'm that kind of guy gitu. Everything is simple tapi there's a lot of complexity behind it. And I think soup is one of the dishes that to me is always very interesting to execute gitu. Lu mau dari mushroom soup yang French banget gitu. Atau sampai Chinese soup gitu. A lot of Chinese soup with different herbs, different kind of chicken stock gitu. Dan there's a lot of flavors inside one slurp of soup gitu. Itu gue kayak. Yeah, it's a complex. It looks simple. It looks simple kan. Yeah, tapi very complex. So itu represent you lah gitu ya. Somehow lah. So what's your favorite soup then? Ada anything you can remember? I think if I were ever in the mood of something savory and Indonesian banget gitu, sayur asem sih. Sayur asem yang putih apa yang merah? Yang merah. Oke. Karena keluarga gue Medan. Ya kan, keluarga gue Medan. Jadi I grew up with food yang pedes, asin, asem itu kencang gitu, medok lah gitu. Dan sayur asem that I grew up with itu merah, asem banget, pedes, belinjonya gede-gede gitu. You know? I remember kalau dulu gue belajar masak dari my grandma kan. My grandma tuh masak kalau udah masak sayur asem tuh yang merah, tempe goreng, ikan asin. Oh my god. Exactly, the best. Right? It's crazy. Tapi if I were ever in the mood for something a bit light, I would go for Chinese chicken soup yang herbal gitu sih. Oh yeah, that's also nice. Oh my god, what a surprise guys. Hadi Ismanto favorite soup. Apa? What do you expect my answer would be? I don't know. Escargot atau something. Aduh. Oke. What's good restaurant to go nih sekarang nih? Atau you have your favorite? Locally? Ya. Atau kalau enggak gue rephrase mungkin lu paling suka nongkrong di restoran kayak apa gitu? Di tempat kayak gimana? Gue suka nongkrong di tempat yang I can be comfortable alone gitu. It can be dari foodnya, ada kind of dishes. Karena kan ada beberapa restoran yang lu gak bisa makan sendiri kan. Iya. Ya lu rame-rame lah gitu. Iya rame-rame gitu. Dari sisi ambience-nya, apakah kayak ada corner-corner atau musiknya, crowd-nya yang allow myself untuk bisa sendiri. Apakah gue mau makan, gue mau kerja, atau gue mau baca buku, apapun itu. I like being alone gitu. Being with myself lah kasarnya gitu. Nice. Sekarang udah susah kali disapa sama fans sekarang. Gak ada. Hadi? Gak. Sekarang susahnya, the good thing is that a lot of the good restoran ya atau kafe atau bar di Jakarta khususnya itu tuh udah nggak sepi lah gitu, rame gitu kan. Jadi susahnya lebih yang kayak finding good product, the spot, good experience tapi nggak rame. Itu susah. Susah lah karena orang maunya rame juga pak. Ya I understand as a business kan, of course. Ya of course. Oke, lu tadi barusan bilang lu suka baca, read a good book. Recommend listener kita dan gua 3 good books, any topic, nggak harus F&B. Mungkin one of the more recent one itu pasti Sapien. Sapiennya Yuval Noah Harari. That's a very good book about understanding the history of humankind sih. Oke. Ya menurut gue itu lumayan eye opening lah. Dari sisi yang kayak you learn kayak kenapa di suatu negara atau suatu tempat
ada hal-hal yang terjadi seperti ini gitu. Karena sejarahnya itu ada humankind development-nya, progress-nya kan. To the point yang kayak lo tahu nggak ketika semua national anthem negara dimanapun disatukan dan lo translasikan di bahasa Inggris itu intinya sama semua. Ya kayak hal-hal kayak gitu tuh yang kayak kenapa begitu ya? And I think it allows me to have a different perspective. Lo akan jadi manusia yang lebih lebar lah pikirannya dan gak sesempit itu loh yang kayak. Ya kalau lo belajar history and culture itu ya gue juga suka tuh baca buku-buku kayak gitu karena it opens your mind. Terus gak take everything for granted karena ternyata ada alasannya kenapa things the way it is. Betul. Dan it actually allows you to predict future juga somehow. Ya, gue dulu really annoyed di Indonesia, di Jakarta khususnya waktu gue pertama kayak explore F&B selalu ada menunya 2. Western and kayak Asian yang ada Indonesian. Gue selalu annoyed itu. Kenapa sih? Dan gue ajak teman-teman gue yang dari luar negeri kalau kesini juga nanyanya sama. Lu kitchen lu di Jakarta tuh segede apa? Kenapa menu lu ada 2? Setiap gue ke resto ada 2 gitu kan. Terus? Ternyata gue read kayak Jakarta History Book itu. Itu dari dulu. Zaman Belanda malahan bisa 7, 5 menu gitu. Chinese itu kebagi lagi Sichuan, Cantonese, Italian, Arabic, segala macam. Nah sekarang tinggal 2 gitu loh. Justru udah mengecil nih gitu kan. Oke, gue juga baru tahu tuh. Iya exactly, reading that book. Gitu kan, Jakarta A Dining History. By Kevin Wright. Oke, that's the first book, Sapien. Second book. Second one, Contagious. I think Contagious judulnya by Jonah Berger. It's a very good book yang also helps me dari sisi marketing, dari sisi branding gitu mengenai why do things become viral. Oke. Ya, itu banyak tuh taktik-taktiknya. Misalnya hal-hal sederhana deh kayak Apple gitu ya. Kita lihat MacBook gitu ya. Kenapa logo Apple-nya itu berdiri? Itu pun dipikirkan. Kenapa ya? Karena misalnya gue gak ada laptop nih. Misalnya ini laptop nih, MacBook nih. Ketika gue user, gue melihat Apple-nya, logonya terbalik loh. Buat gue user gitu. Nah tapi ketika gue buka, logo itu buat siapapun yang ngelihat gue lagi kerja, ngelihat logo Apple-nya. So they even have a time untuk decide waktu itu yang kayak, ini Apple-nya menghadap kemana ya? Itu ada diskusinya gitu. Wow. Ya dan hal-hal seperti itu yang kayak ketika lu bawa paper bag, branding lu harus seperti apa di paper bagnya. Karena that's free advertising for you. Exactly. Ya terus why do people share content? Karena katanya ada lu harus main dengan emotional yang induce adrenalin, bukan yang suppress adrenalin. Kayak misalnya emotion yang kalau lu lihat video sedih, lu nggak akan share. Iya makanya videonya kayak video orang marah atau apa gitu biasanya. Iya video orang marah happy. Itu jadi, gampang banget tuh viral gitu. Karena itu adalah emotion ketika when you feel it in an extreme manner, badan lu tuh pengen bereaksi gitu. Ya kalau lu marah kan lu banting meja gitu kan. Iya adrenalin jadi, gitu. Emosinya lu pakai to the point yang kayak my body harus react nih gitu. Reactnya gimana? Gua sharing atau gua komen gitu atau gua like. Hal-hal seperti itu bagus sekali. I have to get that book. Ya, Contagious. Jonah Berger. Oke, last book. Last book, mungkin recent one yang gue baca itu yang gue suka ya. Haruki Murakami kali ya. Man Without Women. Oke. Gitu. Karena I think to me, I'm quite a sentimental person kali ya. Yang kayak romantic sentimental gitu. I enjoy that. Gitu. Jadi Murakami dengan bukunya, it's a novel basically. Cuma dengan cara teknik penulisannya, penceritaan storytellingnya dan penggambaran the image of Japan, Jepang gitu di matanya Murakami itu somehow kayak it's very therapeutic aja sih buat gua gitu. Dan karena judulnya Man Without Women, it's very relevant especially to a lot of men out there gitu karena a lot of these struggles is something that men face lah, a lot. Gitu. Oke, itu dia guys 3 rekomendasi buku. Make sure kalian baca, it will improve your self-improvement. Amin. Yes, okay, next question. The best advice you ever got? From my ex-boss kali ya. Saya ex-boss di Melbourne gitu. She always reminds me, lu kalau mau bikin bisnis, mau bikin apapun itu, satu hal yang lu harus pertanyakan dulu, who's your target market?
Dan itu gue ingat sampai sekarang gitu. Jadi setiap kali gue ngerjain branding atau marketing buat klien, atau bahkan buat manual, kita bikin produk, kita bikin event, apapun itu, yang selalu kita mulai dari awal, target market kita ini kita profile dulu ya. Gitu, orangnya seperti apa, spending powernya seberapa kuat, interest mereka apa, how do they dress, mereka tuh hangoutnya di mana. Karena menurut gue, yang lain itu gak akan sepenting itu. Kalau target market lu belum tahu. Ya karena lu bisa aja bikin konsep restoran, misalnya lu bilang bar koktail ya bura-bura gitu. Tapi kalau lu gak tahu target market lu dan siapa yang pengen lu jawab. Betul. Ya lu susah, lu mau marketingnya mau gimana juga gitu kan. Dan kalau lu gak tahu who-nya dan why-nya di awal, apalagi sekarang di zaman sosial media, akan sangat-sangat mudah untuk merasakan peer pressure itu loh. Ya, lu lihat bar lain begini ya, lu lihat media lain begini ya, lu lihat influencer yang lain melakukan ini dan ini sukses loh. Do we need to do the same thing? Itu gampang sekali untuk kita mulai comparing ourselves with other people atau other brand. Iya, terus ya bahaya sih kalau udah ngikutin orang. Iya, jadi nggak ada lu nggak punya karakter gitu. Exactly. Gitu. Nice. Yes. Worst advice you ever got? I don't know. Mungkin the bad advice gue, karena prinsip hidup gue seperti gini. One of the good advice yang gue pernah diajarin di gereja gitu pada di Singapura ya. Kita tuh harus belajar untuk ambil dagingnya, buang tulangnya. Gitu. In everything. Ya lu ambil yang bagus gitu. Exactly. Kan? Jadi in every advice, in every context, di setiap tempat, di setiap encounter, ambil yang bagus, tapi buang tulangnya. Jadi mengajarkan satu ya. Pertama, tidak ada yang sempurna. Jadi advice apapun tidak ada yang sempurna. Ide-ide apapun yang lu lihat di Melbourne, di Jepang, di Singapura gitu ya, tidak ada yang 100% sempurna. Apalagi buat market Indonesia. Jadi satu, untuk mindfulness itu bahwa tidak bisa kita ambil dan makan semuanya gitu. Nah kedua, ya belajar skill itu dari yang apa yang kita dapatkan, apa yang kita lihat nih dagingnya yang mana, kita makan nih, yang tulangnya jangan gitu. Dan hal-hal itu jadi kayak bad advice, gue jadi gak kepikiran sih. Karena menurut gue selalu ada sesuatu yang bagus, yang bisa dipetik gitu. Ya. Nah ini tadi lu udah jawab salah satu pertanyaan gue, the tip what to do in the business, ya, identify the target market, right? Betul. Kalau gitu last question nih. One tip, what not to do yang lu lihat orang-orang kok selalu lakuin sih, sebenarnya jangan gitu. Atau ntar aja gitu. Ya. Kayaknya ini berhubungan dengan what to do in the business-nya sih. Yang I believe paling utama ya. Finding your why-nya. Finding kenapanya gitu. Kenapa lu bikin bisnis ini? Kenapa lu bikin produk ini? Apakah lu pengen meng-cater ke market tersebut kan? Dan menurut gua, karena ketika lu tahu tujuan lu dan goal lu dan visi lu, itu akan sangat membantu lu untuk dalam membuat semua keputusan ke depannya. Yang berat, yang ringan, yang kecil, yang besar. Karena lu tahu ini sesuai gak dengan tujuan gua di awal gitu. Kalau masih sesuai tapi gua harus pivot sedikit, gua harus ubah sedikit, tapi masih sesuai, why not? Gitu kan. Itu akan menjadi kayak pedoman lu lah. Dan what not to do-nya ya, ketika lu gak punya itu, lu akan ngikutin tren mulu, gitu. Dan you have to realize that di Indo itu kalau lu pengen jadi trend follower ya, tren itu moving dengan sangat-sangat cepat. Waduh, gila. Sangat cepat. Capek lu ngikutin. Capek banget gitu. Dan ketika lu lihat tren ini baru ada, lu baru, gue pengen bikin restoran nih. Biasanya berapa? 6 bulan lah ya. Standar gitu, 6 bulan lu setup restoran, tren itu udah habis, what happened to you gitu. Exactly. So that's very dangerous and that happens a lot di Indonesia gitu, yang dimana orang itu pengen ikut-ikutan gitu tanpa mengetahui konteks dan reason behind it gitu. Sesimpel lah kayak lu buka kafe, gue ikut-ikut yang kafe di Jepang gitu, gue pengen interiornya mirip, tanpa bertanya kenapa di Jepang interiornya pakai seperti ini, karena cuacanya beda, crowd behaviornya beda gitu. Itu yang harus diperhatikan, bukan apanya tapi kenapanya gitu. Yes guys, gila gue jujur gue kayak sekolah di sini. Enggak dong. Thank you banget Hadi for your time. Terima kasih. Yes, I know you have a busy day ahead. Sukses terus buat the projects, buat kasih. Manual dan buat Zoe. Terima kasih atas kesempatannya di podcast ini. Hopefully one day kita bisa collab. I'm such a big fan. Amin. I'm a big fan too. Gue pengen makan makanan Chef Ray lagi. Di Manual Food Market kemarin. Yes, kemarin. Thank you very much. And terima kasih buat nasihat-nasihat yang bisa kita ambil semuanya, guys. Amin. Semoga bermanfaat.
Yes, ingat baca bukunya, terus tadi tuh makan dagingnya buang tulangnya. Yes, right? betul. Yes, and thank you very much guys ya buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini sama Hadi Ismanto. Jadi semoga bisa jadi inspirasi buat kalian semua. Amin. And much success for the future. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast as always. Di YouTube, Spotify, Apple Podcast, dan other podcast platform kita semua ada. Di Ray Jensen Radio Podcast ada Instagramnya. Dan juga ada di TikTok di Ray Jensen Radio. Follow Manual yang belum follow. Banyak rekomendasi mulai dari F&B, fashion, bisnis juga kadang-kadang. Events. Ada Finance Talk Podcast juga sama Ruby. Ya kan? Money Actually yang harus ditonton. Pokoknya kalian harus follow Manual. Oke. Dan yang butuh branding dan kreatif di bidang F&B itu kontak Zo. Yes. Right, ada programnya di sana. And ya gue sih kalau jadi restoranter pengen sih. Ntar kita lihat budgetnya guys. Amin. Ditunggu chef inquiry-nya. Oke. Oke guys, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. Bye.